Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bukit Waringin Al-Muhajirin Channel. Di pekan ketiga ini kita ikuti kajian fikih sunnah bersama Ustadz Haji Nasruddin LC. Selamat menyimak, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan mohon dukungan ke channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video-video kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang baik ini dalam rangka menunggu datangnya waktu Isya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa orang yang duduk menunggu waktu sholat, dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, maka pahalanya terhitung sebagai orang yang, atau seperti orang yang terus-menerus melakukan sholat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insya Allah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah memulai dengan wanita atau perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Ada yang karena nasab, ada yang karena perkawinan, musaharah, besanan, ada yang karena susuan, dan ada yang kemudian ada yang sifatnya abadi, haram dinikahi abadi, nasab dan susuan, dan ada yang sifatnya sementara. Sementara itu artinya juga tidak pasti bahwa apakah nanti kita menikah dengan yang lain atau tidak, itu adalah nanti seperti apa nanti di lapangan. Dan hari ini kita sudah sampai pada pengharaman karena hubungan persusuan yang kita sebut dengan saudara susuan. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, kenapa ini penting untuk kita tahu? Karena bisa jadi atau boleh jadi terjadi di tengah-tengah kita. Ada perempuan lain yang aslinya tidak ada hubungan darah dengan kita, lalu kemudian terjadilah persusuan oleh seorang ibu kepada seorang bayi. Walaupun mungkin di era kita hari ini itu agak jarang terjadi dengan adanya susu formula. Jadi adanya susu sapi atau dan susu yang lainnya, sehingga kemudian lebih kecil kemungkinannya ada orang yang menyusui bayi orang lain. Ya, tidak seperti di masa-masa yang lampau, karena memang tidak ada solusi. Tidak ada solusi, tidak ada susu, ya. Tidak ada susu formula, tidak ada susu yang dijual dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita tahu
Yang pertama yang harus kita ketahui nanti adalah ya antar saudara sesusuan itu sendiri. Yang kedua adalah batasan-batasannya seperti apa. Saudara sesusuan itu batasan-batasannya seperti apa? Apakah persis seperti saudara kandung atau ada beda-bedanya? Kemudian yang haram dinikahi dari saudara sesusuan itu siapanya aja? Siapanya aja? Apakah berlaku persis sama dengan nasab atau misalnya ada perbedaan? Lalu berikutnya adalah bayi yang disusui itu berapa batas umurnya? Apakah siapapun yang disusui itunya menjadi haram atau ada batasan umur? Nah, ternyata ada batasan umur. Lalu berikutnya adalah berapa kali susuan itu terjadi, lalu disebut sebagai saudara sesusuan. 1 kali kah, 2 kali kah, 3 kali kah, dan seterusnya. Ternyata juga itu ada batasannya, ada ketentuannya. Lalu berikutnya adalah ketika disusui oleh seorang ibu atau ketika seorang ibu menyusui seorang bayi itu, disebut 1 kali susuan itu seperti apa? Sangat detil sekali, sangat detil sekali. Oleh karena itu sebenarnya fikih tentang susuan ini harusnya para ibu juga tahu. Sebab mereka lah yang kemudian mengalami atau melakukan itu. Karena nanti ada hal-hal misalnya tadi yang saya sampaikan bahwa ketika dia sedang menyusui disebut 1 kali susuan itu seperti apa? Seperti apa? Sampai kenyangkah atau setengah kenyang atau baru 1 kali isap kemudian dicabut dilepas, apakah itu dianggap satu atau tidak dan seterusnya. Nah, yang tahu itu adalah ibu atau ibu yang bersangkutan. Nah, kira-kira begitu. Baik Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita mulai. Hubungan persusuan juga dapat menghalangi terjadinya pernikahan sebagaimana halnya hubungan nasab. Nasab yang lalu ya. Sekarang nasab lagi masih rame aja nasab ya. Nasab yang paling kencang termasuk Habib Bahar paling kencang gitu. Paling kencang. Katanya kalau mau menentukan nasab Nabi, mau tes DNA, gali dulu kuburan Rasulullah. Kan sesuatu yang mustahil gitu. Gali dulu kuburan Rasulullah, ambil rambutnya. Kan ada rambut Nabi. Ada rambut Nabi. Yang kemudian yang tersimpan. Kalau itu. Yang saya agak heran adalah ini masih Habib Bahar nih. Beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mengakui cucu Nabi, ya kita sih semua mengakui kalau benar, kalau tidak gitu ya. Kita tidak masuklah ke konten antara mereka. Tapi yang saya agak heran adalah ketika Habib Bahar mengatakan orang yang tidak mengakui cucu Nabi, maka kemungkinan pertamanya adalah dia anak zina. Yang kedua adalah dia anak yang ibunya hamil ketika ayahnya menyetubuhi ibunya dalam keadaan haid. Hal-hal yang kemudian kayaknya tidak. Sudahlah, itu antara mereka saja. Nah, kita kembali ke nasab. Perempuan yang haram untuk dinikahi berdasarkan hubungan nasab adalah ibu tadi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak perempuan, wa akhawatukum, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu. Bibi dari pihak ayah maupun ibu, keponakan dari pihak saudara laki-laki dan perempuan. Inilah yang dari sisi nasab. Lalu kemudian datanglah hadis menjelaskan atau menyempurnakan berikutnya bahwa ketika kita bicara tentang
kelanjutan ibu dan ke atas. Nenek juga haram dinikahi. Ada cucu, lihat neneknya cantik, dilamar pula neneknya gitu ya, misalnya gitu ya. Ini cucu menikahi nenek gitu ya, nenek beneran ya, nenek beneran, nenek dari ayah apa nenek dari ibu. Jadi itu berlaku karena dalam Al-Quran ayat kan hanya mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kalian. Nah kemudian ibunya bapak ke atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Jadi 5 itu yang diharamkan dari jalur nasab. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah maupun dari ibu. Mau sebapak mereka, mau seibu mereka, tapi dia adalah bibi kita, maka dia atau ya bibi maka dihukumnya adalah haram dari jalur nasab. Ayat di atas dapat dipahami bahwa ibu susuan posisinya sama dengan ibu kandung. Tapi nanti sendiri akan dijelaskan oleh apa disebutkan oleh ayat berikutnya tentang ibu susuan. Tapi ibu kandung dengan ibu susuan itu hukumnya sama dari sisi haramnya menikah atau menikahi. Anak susuan haram menikahi ibu susuannya. Berikut keturunannya sebagaimana dia diharamkan untuk menikahi keturunan ibu kandungnya. Jadi ini si A laki-laki sudah punya saudara susuan perempuan dengan si B misalnya, maka semua saudara-saudara perempuan si B ini tidak boleh dinikahi oleh si A ini. Jadi semua ibu dan keturunannya ya, dan anak-anaknya sampai yang dihalalkan nanti oleh syariat. Kan tadi dari sisi nasab cuma 5 ya, 5. Maka nanti juga begitu berlaku di susuan itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi berdasarkan hubungan persusuan adalah sebagai berikut. Ada banyak justru kalau saudara susuan itu. Yang pertama ibu susuan itu sendiri. Yang kedua adalah ibu dari ibu susuan. Nenek berarti nenek susuan gitu. Nenek susuan. Bisa jadi kan? Bisa jadi ada nenek yang masih muda gitu, yang masih muda. Tapi dia adalah kan ada misalnya ada perempuan yang menikah di masa-masa lalu sebelum undang-undang datang ya, sebelum undang-undang pernikahan itu diadakan. Dulu ya, saya punya teman SD menikah ketika kita baru di kelas 6 SD. Umur berapa tuh Pak? 12 tahun ya kira-kira ya. 12 tahun Pak udah nikah. Teman SD saya. Tapi belum pernah ketemu sampai sekarang. Jadi, nah itu bisa jadi berarti umur 12 tahun menikah, di umur 13 tahun misalnya sudah punya anak kan gitu ya. Nanti anaknya 13 tahun kemudian atau 12 tahun kemudian anaknya menikah, berarti neneknya dengan cucunya cuma beda sekitar 26-27 tahun gitu. Masih dekat. Wallahu alam, kalau dalam riwayat Amr bin As dengan anaknya itu cuma beda 11 apa 12 tahun. Amr bin As berarti menikahnya di umur 11 tahun atau 10 tahun. Itu dulu. Sekarang nggak bisa karena sudah ada undang-undang. Perempuan harus 18 tahun, laki-laki harus 19 tahun. Kalau di bawah itu harus melalui pengadilan. Harus pengadilan yang membolehkan, misalnya tinggal beberapa bulan. Ibu dari suami ibu susuan. Jadi suaminya nenek dari ayah susuan. Saudara perempuan ibu susuan, bibi ya. Bibi berarti bibi dari ibu susuan.
saudara perempuan dari suami ibu susuan, bibi dari ayah susuan, anak keturunan ibu susuan baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan, cucu dan seterusnya gitu ya. Jadi yang sampai diharamkan di nasab juga diharamkan di dalam susuan. Lalu saudara perempuan satu susuan baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satunya. Misal ini ibu menyusui seorang anak tadi, sementara suaminya punya anak bawaan, istilah kita anak bawaannya, anak bawaan perempuan, maka tetap Syiah tidak boleh menikahi anak bawaan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada 7 perempuan yang haram dinikahi karena susuan, dan inilah mengapa kita penting untuk tahu tentang bab ini. Sebab boleh jadi atau tidak mustahil ada di tengah-tengah masyarakat kita seorang ibu yang karena mungkin kondisi tertentu terpaksa atau seperti apa kira-kira, lalu kemudian menyusui bayi tetangganya atau bayi saudaranya yang lain atau bayi temannya atau bayi siapapun, lalu kemudian sudah masuk dalam kategori ibu susuan. Nah, cuma memang nanti yang harus kita tahu adalah dianggap ibu susuan itu bagaimana atau seperti apa, berapa kali menyusui, berapa kali kenyang, berapa umurnya. Nah, penyusuan yang menyebabkan keharaman pernikahan. Secara umum bentuk penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah penyusuan pada umumnya. Ya pada umumnya orang menyusui lah. Artinya misalnya kan sekarang ada perempuan yang karena asinya banyak, kemudian misalnya disedot atau dikeluarkan tidak langsung di putingnya, maka apakah itu termasuk? Iya, itu termasuk. Walaupun tidak langsung di putingnya, tapi kan itu air susunya dia. Artinya penyusuan yang sempurna seperti seorang anak kecil menyusu dan menyedot susu dari puting seorang perempuan sampai dia merasa puas dan melepaskannya sendiri. Nah, itu Pak. Kenapa ini penting? Karena ada syaratnya. Dia harus sampai jadi dihitung 1 kali. Itu adalah ketika anak itu menyusu pada seorang perempuan tadi yang bukan ibunya. Terserah mau 1 kali, mau 2 kali, 3 kali sedotan atau isapan, lalu kemudian anak itu sendiri yang melepaskan. Kan biasa ya Pak, oke, kita melihat anak sendiri itu melepaskan, itu dihitung 1 Pak. Mau banyak mau sedikit, yang penting yang melepaskan itu bukan ibunya, bukan sang ibu. Misalnya sang ibu memaksa melepas, maka itu tidak dihitung. Jadi kalau mau membantu orang menyusui anak orang tapi tidak mau menjadi ibu susuan, dilepas di tengah jalan, disusui lagi, lepas lagi, susui lagi, lepas lagi. Nah, itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah ketika sang bayi itu sendiri yang melepaskan mulutnya dari puting susu itu. Ya Pak, makanya saya bilang inilah yang ibu-ibu harus tahu gitu. Tahu. Karena mereka lah para pelakunya. Kita ini kan hanya penontonnya Pak ya. Jangan diperpanjang lah ini. Saya tidak mengatakan kita cuma teman susuannya, kita bukan. Penonton. Baik. Bukan karena adanya sesuatu yang menjadikan dia melepaskan susuannya. Jika anak kecil yang sedang menyusu hanya menghisap dengan sekali atau 2 kali isapan, maka penyusuan seperti itu tidak mengharamkan pernikahan, karena hal yang demikian tidak bisa disebut menyusu dan tidak mengenyangkan anak yang menyusu. Jadi nanti yang dihitung adalah sekali anak itu sendiri yang melepas, berarti dia sudah kenyang. Dan bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, pertanda bahwa anak itu kenyang ketika dia sudah melepas sendiri. Itu berarti dia sudah kenyang, dan itu dihitung 1. Biasanya tidak 1-2 isapan, tapi berisap-isap gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuharrimul massatu wal massatan. Menyusu dengan 1 atau 2 kali isapan tidak mengharamkan pernikahan.
Nah, sekali lagi saya katakan bahwa yang tahu itu adalah ibu atau sang perempuan yang menyusui bayi orang lain. Kalau di antara kita bapak-bapak sekalian ada di antara istri kita yang apa namanya, yang pernah melakukan itu, tanya dia. Karena tidak serta-merta juga, tidak serta-merta sekedar menyusui satu kali isapan, oh saya ibu susuan kamu, belum tentu juga. Yang dimaksud dengan satu isapan di sini adalah menyusu dalam ukuran sedikit, sebagaimana seorang mengatakan aku menghisapnya dapat dipahami bahwa dapat dipahami aku meminumnya sedikit. Dalam pandangan kami pendapat ini adalah yang kuat. Jadi yang sedikit itu tidak dihitung, tetapi bagaimana kita menghitung yang menentukan sedikitnya, maka yang paling mungkin adalah tadi itu, ketika anak itu sendiri yang melepaskan, berarti dia sudah dianggap satu susuan, satu kali, maksudnya satu kali, karena nanti ada batasannya berapa kali. Kalau cuma satu kali itu aja kemudian sudah tidak pernah lagi, maka dia tidak dianggap sebagai sebagai ibu susuan dan anak susuan. Nah, dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang secara global dapat dikatakan sebagai berikut. Ada perbedaan berapa kalinya? Baik sedikit maupun banyaknya susu yang dihisap seorang bayi sama-sama mengharamkan pernikahan. Itu yang satu, yang pendapat yang pertama ya. Pokoknya mau banyak, mau sedikit, mau sekali, mau dua kali, sudah menyusu pada yang bukan ibunya, maka sudah dianggap sebagai ibu susuan. Penyusuan yang kurang dari 5 kali isapan dalam waktu yang berbeda tidak mengharamkan pernikahan. Jadi 5 kali, 1 kali lepas, mungkin besok lagi 2, besok lagi 3, besok lagi 4, besok lagi 5, baru dianggap haram. Versi ulama yang kedua. Jadi yang pertama adalah sekedar ada, maka sudah dianggap saudara atau ibu susuan. Yang kedua mengatakan harus sampai 5 kali kenyang. 5 kali kenyang, artinya 5 kali anak itu ketika menyusu melepas sendiri puting susu dari ibu susuannya. Nah, yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan haramnya pernikahan disebabkan 3 kali susuan atau lebih, dan ini kira-kira yang paling kuat. Jadi diantara tadi yang 5 kali kebanyakan, yang sekedar 1 kali isapan kedikitan, maka ada di tengah-tengah yang mengatakan 3 kali. Ini dan di antara jumhur ulama atau di antara para ulama, inilah pendapat yang paling kuat, yaitu yang 3 kali. 3 kali menyusu dan 3 kali pula anak itu melepas sendiri. Itu harus menjadi catatan. Haramnya pernikahan disebabkan 3 kali susuan atau lebih. Rasulullah SAW bersabda, menyusu dengan 1 atau 2 kali susuan isapan tidak mengharamkan pernikahan. Jadi 3 kali itu 3 kali atau lebih, maka itu baru sudah masuk kategori ibu susuan dan anak susuan. Susu orang yang menyusui mengharamkan pernikahan secara mutlak. Jadi air susunya itu yang diminum oleh si bayi, itu secara mutlak mengharamkan pernikahan. Kenapa? Susu yang diminumkan pada seorang anak berefek pada keharaman menikah secara mutlak karena sudah terjalin hubungan muhrim ibunya. Jadi anak ini nanti sebahagian dari dagingnya tumbuh karena air susu tadi. Maka dia adalah bahagian dari perempuan tersebut atau ibu tersebut. Baik air susu tersebut diminumkan secara langsung, yang tadi saja diisap menyusu, atau dengan meminumkannya dengan tanpa menyedot puting maupun mengalirkan susu yang kemudian melalui hidung, atau dengan cara yang lain. Sekarang dengan cara mengeluarkan air susu kemudian menampungnya pada wadah tertentu, kemudian diminumkan kepada si bayi, maka itu juga sudah termasuk persusuan di antara mereka. Terjalinnya hubungan muhrim dari orang yang menyusui menyusui dapat yang menghilangkan rasa laparnya anak. Di samping itu ada
ada juga dapat membantu pertumbuhan anak. Jadi pertama menghilangkan rasa laparnya, yang kedua adalah ini penyebab dari tumbuhnya anak itu. Ya. Pasti ada daging yang kemudian tumbuh dari ASI tersebut. Sehingga bagaimanapun caranya air susu sampai pada anak sudah menjadikannya bagian dari muhrim perempuan yang menyusuinya. Apapun caranya, ya apapun caranya. Mau langsung mau tidak langsung, maka ketika seorang bayi meminum atau mengkonsumsi ASI dari seorang perempuan, maka dia adalah ibu susuannya dan dia adalah ibunya, dan hukumnya adalah seperti ibu kandungnya. Walaupun nanti mungkin prakteknya di lapangan ya tidak seperti ibu, tidak diperlakukan seperti ibu kandung, dalam arti uangnya dibagi dua misalnya gitu ya. Penghasilan si anak dibagi dua, 50% ke ibu kandung, 50% ke ibu. Biasanya tidak begitu. Tapi yang di sini yang sama adalah haramnya pernikahan. Karena kita sedang bicara tentang pernikahan. Nah, bagaimana kalau air susu itu sudah bercampur dengan benda yang lain atau air yang lain? Jika air susu seorang perempuan sudah bercampur dengan benda lain seperti obat, susu formula dan sebagainya, maka manakala air susu yang dimakan seorang anak lebih banyak daripada campurannya, maka air susu itu sudah cukup menjalin hubungan muhrim dengan perempuan yang mengeluarkan susunya. Tapi jika air susu yang berasal dari perempuan itu lebih sedikit, maka hal yang demikian tidak menyebabkan hubungan muhrim antara anak yang menyusu dan perempuan yang menyusui. Pendapat ini dikukuhkan oleh ulama mazhab Hanafi, Muzni dan seterusnya. Jadi masih ada penjelasan lagi. Kalau misalnya air susu itu karena mungkin misalnya ASI seorang perempuan biasanya ya ada yang sedikit ada yang banyak. Ini kebetulan dapat ibu susuan yang ASInya sedikit. Maka kemudian butuh dicampur dengan yang lain. Misalnya tadi dicampur dengan susu formula supaya lebih banyak. Maka dilihat lagi-lagi. Nah, makanya selalu saya mengatakan bahwa perempuan yang paling tahu mana yang dominan. Apakah dominannya adalah ASI lebih banyak daripada susu formula, atau susu formula lebih banyak daripada ASI? Lagi-lagi kita tidak bisa memastikan itu. Yang bisa memastikan adalah para perempuan yang menjadi pelaku. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, jika ada terjadi seperti itu, maka perlu kita tahu secara detail. Kalau kebetulan anak saya yang pertama memang menyusu pada teman istri saya, jadi karena mereka waktu itu masih sama-sama kuliah dan sama-sama punya anak, tinggal di kos-kosan, tetangga kos-kosan kayak rumah petak lah, petak. Jadi kalau istri saya pergi kuliah, anaknya disusui sama tetangganya, Kali itu jelas artinya bahwa berkali-kali. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, itu kalau tadi bercampur dengan benda lain. Nah, tentang hal bercampur ini nanti akan kita sampai pada satu tema khusus tentang tentang warisan. Misalnya ada orang yang lahir dengan membawa 2 alat kelamin. Pernah ya Pak? Pernah kita dengarlah kira-kira begitu. Maka bapak-bapak sekalian, dari kecil harus ditentukan oleh orang tuanya. Bagaimana cara menentukannya? Pertama adalah kalau dia kencing, yang mana yang dipakai? Yang perempuan atau yang laki-laki? Ternyata dia pakai dua-duanya. Ulama itu luar biasa detail. Dia pakai dua-duanya. Maka dilihat mana yang dominan. Kalau dominan laki-lakinya, maka perempuannya ditutup. Kalau dominan perempuannya, maka laki-lakinya dipotongin. Dihilangkan Pak, karena tidak boleh ada 2, harus boleh 1. Nah, berikutnya yang ketiga adalah bagaimana kalau seimbang, dia kencingnya 50-50 gitu ya, sama-sama banyaknya yang keluar dari alat perempuan dan dari laki-laki. Maka dalam hal ini
diberikan kebebasan atau apa namanya, keputusannya ada pada orang tuanya atau pada anaknya jika anaknya sudah bisa memilih. Pada anaknya karena tidak boleh ada orang yang jadi berjenis kelamin ganda. Ini urusannya nanti adalah urusan warisan. Ada urusan warisan. Kalau dia tetap bawa dua sampai misalnya terjadi pembagian warisan, nah dia mau dikasih bagian laki-laki atau bagian perempuan, pasti akan ngotot, saya laki-laki gitu ya, saya laki-laki. Selama ini dia nampak sebagai perempuan misalnya. Pas pembagian warisan dia ngotot jadi laki-laki. Kenapa? Karena lebih banyak bagiannya gitu. Kira-kira begitu. Supaya itu tidak terjadi, maka harus diselesaikan dari awal. Begitu Pak kira-kira. Nah, sama dengan tadi tentang kalau air susu itu bercampur dengan benda atau dengan sesuatu yang lain, maka dilihat yang dominan seperti yang mana, ASI apa namanya, atau susu formula. Bentuk persusuan yang menghalangi pernikahan. Ibu susuan yang air susunya menyebabkan haramnya pernikahan adalah setiap perempuan yang mengeluarkan air susunya dari puting payudaranya, baik dia sudah dewasa maupun belum, masih mengalami masa haid atau sudah menopause, memiliki suami atau tidak, serta sedang keadaan hamil ataupun tidak. Pokoknya semua perempuan yang mengeluarkan ASI dari susunya kemudian dikonsumsi oleh seorang bayi, maka dia sudah termasuk disebut dengan ibu susuan. Nah, sekarang usia anak itu berapa yang disusui? Usia anak susuan yang menyebabkan haramnya pernikahan ada batasannya Pak, ada batasannya kan. Karena bahaya kalau berlaku seumur hidup gitu, bahaya kan, bahaya bagi kita semua gitu. Semua. Anak susuan yang diharamkan untuk menikahi ibu susuan dan keluarganya adalah anak yang menyusu pada 2 tahun pertama dari usianya, yang merupakan masa persusuan dari 0 hari atau dari hari pertama sampai usia 2 tahun. Itu batasnya. Batasnya saklek Pak ya. Saklek ini batasnya. 2 tahun. 2 tahun. Nah, tinggal nanti persoalan kita, terutama kita di Indonesia, persoalan kita adalah 2 tahun ini dihitung tahun Hijriah atau tahun Miladiah. Kalau sekarang kan sebagian anak-anak kita kan ulang tahunnya adalah atau tanggal lahir kita rata-rata kan menggunakan Miladiah semuanya. Nah, apakah dihitung 2 tahun Miladiah atau 2 tahun Hijriah? Kenapa harus detil seperti itu? Karena beda Pak. Setiap tahun pasti berbeda 10 hari antara Miladiah dengan Hijriah. Kalau kemarin kemarin kita Idul Fitri tanggal 10, kemungkinan besar kita akan Idul Fitri tanggal 30 April ya, 30 Maret atau 1 April tahun depan. Sudah bisa diperkirakan, walaupun tetap menunggu hilal. Tetapi tidak akan jauh-jauh dari situ. Apakah 30 Maret atau 31 Maret atau tanggal 1 April. 1 April. Tahun ini kita akan lebaran haji, insya Allah masih diperkirakan tanggal 16 Juni. Di tanggal 15 Juni insya Allah kita puasa Arafah, kemungkinan besar. Nah, berarti tahun depan tinggal dikurangi 10 hari. Ada kemungkinan kita akan lebaran tahun 2025, lebaran haji adalah tanggal 5 atau tanggal 6 Juni tahun depan. Selalu begitu Pak. Maka kemudian perhatikan di kisah surah Al-Kahfi itu kan, salasamiatin sinina wasdadu tis'ah. Mereka tertidur selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Apa maknanya? Para ulama mengatakan bahwa 300 tahun itu adalah hitungan miladiah, 309 tahun itu adalah hitungan hijriah. Coba nanti bisa dihitung ulang yang 300 tahun itu setiap tahun nambah beda 10 hari ya, 10 hari. Apakah ketemu itu? Sepertinya ketemu.
Jadi ketika ulama menafsirkan ayat salasamiatin sinina wazdadu tis'a, mereka ashabul kahfi itu tertidur selama 300 tahun ditambah 9 tahun, kita jadi bertanya-tanya apa maknanya. Nah, ternyata ulama menemukan bahwa 300 tahun itu adalah hitungan miladiah, dan tambah 9 tahun itu wazdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun itu adalah hitungan hijriah. Jadi kalau hitungan hijriah adalah mereka tertidur selama 309 tahun. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kemudian tadi usia anak 2 tahun ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rada'ah. Jadi ayatnya atau dasarnya, dalilnya adalah bahwa para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Karena di masa 2 tahun penuh, 2 tahun itulah anak-anak lebih banyak tumbuhnya dari ASI. Lebih banyak tumbuhnya dari ASI atau dari susu. Dari susu. Walaupun anak itu sudah boleh makan di hari pertama bulan ke-7. Anak itu sudah boleh makan di luar ASI di hari pertama bulan ke-7 atau 6 bulan persis, besoknya sudah bisa makan. Sudah bisa ditambah dengan makanan atau istilah kita makanan tambahan. Tapi 6 bulan pertama anak itu hendaknya ASI full. ASI full. Harusnya. Dan masa penyusuan itu adalah selama 2 tahun. Karena setelah 2 tahun anak itu sudah bisa tumbuh tanpa susu. Tanpa susu. Ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya secara rinci. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, la radha'ata illa fil haulain. Tidak disebut penyusuan kecuali di dalam tempo 2 tahun itu. La radha'ata illa fil haulain. Tidak disebut sebagai penyusuan atau tidak ada penyusuan kecuali dalam 2 tahun itu, 2 tahun pertama. La radha'a illa man anshazal azma wa ambatal lahm. Tidak disebut susuan ketika air susu itu tidak lagi menumbuhkan daging dan tidak lagi menumbuhkan tulang. Nah, anak-anak yang sudah 2 tahun plus 1 hari itu sudah tidak sudah tidak lagi tumbuh dari air susu, tapi dia akan tumbuh dari makanan. Kira-kira begitu, Pak. Lalu kemudian pada hadis yang lain Nabi mengatakan la yuharrimu minar radha'ati illa ma fataqal am'a wa kana qabla al-fitam. Persusuan tidak mengharamkan pernikahan kecuali yang mengenyangkan perut tanpa disertai makanan lainnya dan terjadi sebelum masa sapi. Masa sapi itu adalah 2 tahun. Setelah 2 tahun. Masa sapi itu adalah setelah 2 tahun. 2 tahun plus 1 hari maka anak itu sudah disapi. Sudah dipisahkan. Walaupun kadang-kadang ada anak yang agak berat, maka biasanya ibu-ibu itu sudah tahu, kemudian ya kira-kira 1 bulan sebelum 2 tahun itu sudah mulai dikondisikan. Pada hadis yang lain Nabi mengatakan innamar radha'atu minal maja'ah. Sesungguhnya penyusuan dapat menghilangkan rasa lapar. Jadi disebut penyusuan jika dia menghilangkan rasa lapar. Sementara anak yang sudah 2 tahun sudah bisa makan full tanpa ASI. Bagaimana kalau ada anak yang sudah besar, sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih menyusu, dan tadi menyusunya dari orang lain dari orang lain. Jadi ada ibu susuan misalnya, betah dia menyusui anak-anak tersebut dari awal sampai berumur lebih dari 2 tahun. Atau ada anak yang kemudian baru disusui oleh seorang perempuan karena kondisi tertentu, ya kita tidak tahu seperti apa, tapi karena kondisi tertentu itu setelah umurnya lewat dari 2 tahun.
Maka mengenai hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa menyusui anak yang sudah besar atau dewasa tidak mengharamkan pernikahan baginya dengan perempuan yang menyusuinya berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi jika misal ada anak yang sudah lebih dari 2 tahun, anggaplah 2 tahun 10 hari, 2 tahun 1 bulan. Tapi ini anak masih kemudian disusui oleh ibu susuannya, atau baru ketemu ibu susuan, atau baru disusui di umur setelah lewat 2 tahun, maka dia tidak dianggap, atau mereka tidak dianggap lagi antara ibu dan anak susuan. Jadi mereka bukan lagi anak ibu dan anak susuan. Kenapa? Karena menyusunya setelah umur 2 tahun. Nah, itu juga penting, karena siapa tahu misalnya ada orang yang melakukan itu, ada anak yang sudah lebih 2 tahun, tapi mungkin karena kondisi tertentu kemudian disusui oleh seorang perempuan yang tadi yang bukan ibunya, maka kemudian mereka bukan lagi ibu dan anak susuan. Karena sudah kebutuhannya terhadap ASI itu sudah tidak seperti kebutuhannya terhadap makanan jauh lebih tinggi ketimbang dengan ASI. Walaupun ada anak yang misalnya anak kandung yang menyusu pada ibunya lebih dari 2 tahun sampai 3 tahun dan seterusnya. Bapak-bapak saudara sekalian, satu lagi, kesaksian atas persusuan. Ini perlu ada kesaksian atau persaksian atau pengakuannya. Kan pasti ya, kalau terjadi persusuan itu seringnya atau lebih dominannya pasti ada saksi. Nah sekarang mungkin misalnya begini Pak, ada beberapa kali atau berkali-kali kita melihat misalnya di televisi, mudah-mudahan kita tidak pernah melihat secara langsung ada orang yang membuang bayinya hidup, lalu kemudian ditemukan orang. Nah biasanya yang merawatnya, kalau kebetulan yang merawatnya punya anak kecil, maka dia pasti menyusuinya. Ya, dia pasti menyusuinya. Tapi kalau tidak punya anak kecil, berarti terpaksa pakai susu formula. Nah, dalam hal ini Bapak-bapak saudara sekalian, itu dibutuhkan saksi. Ada orang yang menyaksikan atau perlu dipersaksikan. Atau ada pengakuan. Kalau sudah pengakuan kan pengakuan lebih tinggi daripada kesaksian kan gitu ya. Kesaksian seorang perempuan mengenai persusuan dapat diterima sebagai bukti apabila yang bersangkutan melakukannya dengan sukarela. Hal ini berdasarkan pada riwayat Uqbah dan seterusnya. Jadi perempuan itu sendiri yang mempersaksikan kepada orang, menyampaikan kepada orang bahwa ini adalah anak susuan saya. Nah, kira-kira begitu tentang haramnya pernikahan antar ibu susuan dan semua yang tersangkut atau terkait dengan ibu susuan tersebut. Yang paling penting tadi adalah ada 7 ya, ada 7 perempuan yang haram dinikahi dari disebabkan karena persusuan tadi. Pertama, ibu susuan itu sendiri, yang kedua ibu dari ibu susuan, yang ketiga ibu dari ayah susuan, yang keempat adalah bibi dari ibu susuan atau dari ayah susuan, kemudian saudara-saudaranya ada 7 yang tadi yang diharamkan karena persusuan. Persis sama berlaku atau persis sama dengan yang diharamkan secara nasab. Kalau yang nasab tadi kita kembangkan. Saya kira itu Bapak-bapak dan saudara sekalian. Nanti insya Allah kita lanjutkan masih tentang hubungan persusuan antar yang menyusui dan anak susuan. Apa hubungan antara suami perempuan yang menyusui dengan anak susuan? Misal Pak, kita balik. Tadi kan kalau anaknya laki-laki. Sekarang bagaimana kalau anaknya perempuan? Yang disusui anak perempuan. Maka ini juga berlaku. Ayah susuannya tidak boleh menikahi ini anak.
ayah susuannya tidak boleh menikahi anak nanti ketika sudah besar. Begitu pula saudara-saudaranya dan lain-lain sebagainya. Itu persis sama. Persis sama. Jadi kalau tadi kan kita bicara kalau anak itu adalah laki-laki, ya, anak itu laki-laki. Nah, bagaimana kalau anak itu perempuan yang disusui adalah anak perempuan, maka juga berlaku sama. Tidak boleh menikah atau dinikahi oleh ayah susuannya. Tidak boleh dinikahi oleh kakek susuannya, kakek dari ayah dan dari ibunya. Tidak boleh dinikahi oleh paman-paman dari ayah dan dari ibu susuannya. Tidak boleh dinikahi oleh saudara-saudara atau apa namanya paman-paman ya, atau saudara-saudara laki-laki susuannya. Kira-kira seperti itu. Jadi berlaku persis sama baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun ayat itu berbicara lebih dominan kepada apa namanya tadi karena di antara ibu susuan, maka yang dibicara apa yang dijelaskan adalah kalau anak itu laki-laki. Anak laki-laki. Nah sekarang kalau anak itu perempuan maka persis berlaku hal yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Saya kira itu sambil menunggu azan karena ini masih ada beberapa item yang insya Allah nanti kita lanjutkan pada bulan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.